semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Darmawati dengan NIM 21011400027 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang anak cerdas istimewa dan juga anak berbakat istimewa. Nah, tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah pendidikan inklusif. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai anak cerdas istimewa dan juga anak berbakat istimewa. Nah, maka yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah konsep anak cerdas istimewa. Jadi teman-teman, konsep anak cerdas istimewa ini memiliki beberapa pokok pembahasan. Nah, pokok pembahasan yang pertama di sini yaitu pengertian anak cerdas istimewa. Jadi, anak cerdas istimewa adalah istilah yang digunakan bagi seseorang anak yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Nah, maksud dari kecerdasan yang luar biasa ini yaitu anak-anak yang memiliki IQ lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman dengan usia sebayanya. Nah, anak yang memiliki potensi kecerdasan istimewa adalah anak yang secara signifikan memiliki atau mempunyai IQ 140 atau lebih. Nah, potensi ini di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum akademik, kemampuan khusus, kemampuan kreatif, dan juga kemampuan seni ataupun olahraga. Nah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik anak cerdas istimewa. Jadi karakteristik anak cerdas istimewa ini dapat ditinjau dari segi akademik, sosial, emosi, dan fisik. Nah, jadi yang pertama kita bahas yaitu karakteristik akademik. Jadi karakteristik akademik ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang benar. Yang berikut ada kerajinan membaca. Yang ketiga, belajar dengan cepat dalam suatu bidang akademik khusus dan juga mudah menyerap pembelajaran. Yang kedua yaitu karakteristik sosial. Nah, karakteristik sosial ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu diterima oleh mayoritas dan teman-teman sebaya dan juga orang dewasa. Yang berikut memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat untuk semua orang dan juga memiliki sikap yang jujur. Yang ketiga, mempunyai atau selalu mempertahankan hubungan abadi dengan teman sebaya dan juga dengan orang dewasa. Dan yang terakhir, memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menanggulangi situasi sosial dengan cerdas dan juga humor. Baik, yang berikut yaitu karakteristik yang ketiga dari anak cerdas istimewa atau karakteristik fisik. Nah, dalam segi fisik, anak cerdas istimewa biasanya memperlihatkan yang pertama, ada perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitifnya ini biasanya melompat jauh lebih maju dari teman-teman dengan usia sebayanya. Yang kedua, memiliki penampilan yang rapi dan juga menarik. Dan yang ketiga, kesehatannya lebih baik atau di atas rata-rata. Nah, jadi teman-teman, anak cerdas istimewa mengembangkan karakteristik kepribadiannya seperti keras kepala, tidak putus asa untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan juga perfeksionis. Dan kemudian dia itu sangat berkonsentrasi pada sesuatu yang tengah dikerjakan. Nah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga mengenai alternatif layanan bimbingan anak cerdas istimewa. Jadi ada beberapa alternatif layanan bimbingan untuk anak-anak yang memiliki cerdas istimewa. Nah, untuk anak yang berkebutuhan khusus di sini, guru biasanya memberikan bimbingan kepada orang tua bagaimana cara yang seharusnya dilakukan untuk mendampingi
anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Nah, hal-halnya sebagai berikut. Nah, jadi hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu yang pertama, orang tua harus mempersiapkan diri. Yang kedua, orang tua harus membuka diri. Nah, maksud dari membuka diri di sini yaitu menerima keadaan anak dan tidak menyerah begitu saja. Karena setiap anak pasti mempunyai kemampuan atau bakat tersendiri. Nah, yang ketiga, orang tua selalu memantau keadaan anak. Nah, maksud dari memantau keadaan anak di sini yaitu ketika anak tidak berkembang sesuai usianya, coba amati apa yang terjadi dengannya. Bila ada yang dicurigai, langsung saja ke dokter anak agar mendapat solusi dari permasalahan tersebut. Nah, yang berikut yang keempat, orang tua harus selalu mendampingi anak. Nah, jadi di sini orang tua harus selalu mendampingi anaknya dalam keadaan apapun, tetapi juga harus kurangi ketergantungan anak terhadap orang tua. Nah, yang kelima yaitu banyak-banyak menstimulasi anak. Nah, dari umur 5 tahun adalah masanya untuk menstimulasi anak dengan cara mengajaknya bermain, bernyanyi, mengobrol, bercanda, dan juga hal-hal lainnya. Yang berikut yang keenam yaitu bekerja sama dengan sekolah. Jadi komunikasi yang baik antara orang tua dan juga sekolah akan membuat anak lebih mudah berpartisipasi di sekolah. Nah, selain itu pemerintah kini telah menyediakan sekolah inklusi yaitu sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu konsep anak berbakat istimewa dan layanannya. Jadi, konsep anak berbakat istimewa dan layanannya ini memiliki beberapa pokok pembahasan. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian anak berbakat istimewa. Jadi, bakat merupakan suatu kemampuan bawaan yang masih perlu dikembangkan dan dilatih. Karena tanpa latihan dan pengembangan, maka bakat tidak akan terwujud. Nah, di sini ada menurut seorang ahli yaitu menurut Verhaul. Nah, Verhaul mengatakan bahwa bakat anak bersifat menjemuk, tergantung peran orang tua untuk mengarahkan potensi yang dimiliki oleh si anak. Nah, jadi ada beberapa bakat yang perlu dikembangkan oleh anak. Nah, bakat yang perlu dikembangkan yaitu seperti bakat musik, berpikir logis matematis. Yang berikut ada interpersonal, yang berikut juga ada intrapersonal dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada beberapa penyebab utama bakat-bakat tidak terampil atau terpendam hingga dewasa. Nah, yang pertama itu penyebabnya adalah ketidakpahaman orang tua terhadap bakat anak dan juga ada lamanya atau kurangnya pendidikan dan pelatihan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri anak berbakat. Nah, ciri-ciri anak berbakat itu seperti dapat dengan mudah menangkap informasi yang disajikan, memiliki ingatan yang baik, memiliki penalaran yang tajam, dan juga mampu berkonsentrasi dan senang mempelajarinya. Oke, baiklah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua mengenai karakteristik anak berbakat istimewa. Jadi, anak-anak berbakat istimewa secara alami memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dengan anak-anak normal lainnya. Jadi, karakteristik anak-anak berbakat istimewa ini dapat dilihat dari berbagai segi. Nah, segi yang pertama ada karakteristik intelektual kognitif. Jadi, karakteristik intelektual kognitif ini yang pertama menunjukkan kemampuan bernalar yang sangat tinggi. Yang kedua, memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, menunjukkan daya imajinasi yang luar biasa. Dan yang keempat, banyak gagasan dan mampu menginspirasi orang lain. Nah, yang berikut dari segi yang kedua yaitu karakteristik persepsi atau emosi. Nah, karakteristik persepsi atau emosi ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama sangat peka perasaannya. Yang kedua, pada umumnya introvert.
Yang ketiga, sangat perseptif dengan keberagaman atau bentuk emosi orang lain, atau biasa dikatakan dengan peka dengan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang lain. Dan yang keempat, alaminya memiliki ketulusan hati yang lebih dalam dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Nah, yang selanjutnya, segi yang ketiga yaitu karakteristik motivasi dan nilai-nilai hidup. Jadi karakteristik motivasi dan nilai-nilai hidup ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, menuntut kesempurnaan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, memiliki dan menentukan standar yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, melakukan sesuatu atas dasar nilai-nilai filsafat yang seringkali sulit dipahami oleh orang lain. Nah, yang berikut dilihat dari segi yang keempat yaitu karakteristik aktivitas. Jadi karakteristik aktivitas ini ada beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, mempunyai energi yang seolah-olah tak pernah habis, selalu aktif beraktivitas dari hal yang satu ke hal yang lain tanpa terlihat lelah. Yang kedua, tekun gigih, pantang menyerah, dan spontanitas yang tinggi. Berikutnya dari segi yang kelima yaitu karakteristik relasi sosial. Nah, karakteristik relasi sosial ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, umumnya senang mempertahankan atau menggugat sesuatu yang telah dia katakan. Yang kedua, sulit melakukan kompromi dengan pendapat umum. Yang ketiga, sangat mudah empatik dan senang membantu. Dan yang terakhir, merasa diri berbeda, lebih maju dibandingkan orang lain, dan merasa sendirian dalam berpikir. Nah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai alternatif layanan anak bakat istimewa. Jadi alternatif layanan anak bakat istimewa ini memiliki beberapa alternatif layanan. Nah, jadi layanan yang pertama yaitu menyelenggarakan program akselerasi khusus untuk anak-anak yang berbakat. Nah, akselerasi khusus untuk anak-anak yang berbakat ini yaitu dengan cara lompat kelas. Nah, lompat kelas di sini artinya anak-anak dari taman kanak-kanak misalnya tidak harus melalui kelas 1 sekolah dasar, tetapi langsung ke kelas 2 sekolah dasar. Yang kedua, homeschooling. Nah, homeschooling di sini yaitu pendidikan non-formal di luar sekolah. Dalam homeschooling, orang tua atau tenaga ahli yang ditunjuk bisa membuat program khusus yang sesuai dengan bakat istimewa anak yang bersangkutan. Nah, alternatif yang ketiga yaitu menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Nah, maksud dari menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual ini adalah yaitu model ini biasanya jumlah anak per kelas sangat terbatas sehingga perhatian guru terhadap perbedaan individual masih bisa cukup memadai, misalnya maksimal 20 anak dalam satu kelas. Nah, yang berikut alternatif yang terakhir yaitu membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Nah, dalam hal ini anak-anak yang memiliki bakat atau kemampuan yang kurang lebih sama dikumpulkan dan diberi pendidikan khusus yang berbeda dari kelas-kelas tradisional bagi anak-anak dengan seusianya. Jadi kesimpulan video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu anak cerdas istimewa atau bakat istimewa merupakan anak-anak yang menempatkan kecerdasan dan bakatnya sejak usia dini. Jadi, anak cerdas istimewa atau bakat istimewa memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas yang tersendiri sehingga membedakannya dengan anak-anak lainnya. Sehingga kecerdasan dan bakat yang dimiliki anak-anak harus dikembangkan sesuai dengan potensinya melalui bantuan orang tua, guru, dan juga tenaga ahli.